Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya ada salah satu dari siswa-siswi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Sadaqallahul azim. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan absen nama-nama siswa tersebut. Rani Sylvia, Hadir, Bu. Zahra Afriani, Hadir, Bu. Rika Rahman, Hadir. Muhammad Farhan, Baiklah, kita langsung saja pada materi hari ini, yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Pengertian Al-Quran? Coba Zahra Afriani. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ada yang tahu lagi? Baiklah, Ibu jelaskan sedikit. Al-Quran yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jika mempelajarinya, kita akan mendapatkan ibadah. Baiklah, pada materi hari ini, materi kita yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Ibu akan menjelaskan yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang ketiga, berita dan kabar. Yang keempat, pedoman hidup. Yang kelima, Al-Quran sebagai suatu yang bersifat abadi. Yang keenam, Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang terakhir yaitu Al-Quran disampaikan kepada Muhammad secara lisan, baik setiap lafaz ataupun makna dari Allah. Setelah kedudukan Al-Quran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari Al-Quran. Yang pertama, tujuan dari Al-Quran. Yang kedua, tujuan Al-Quran.
Yang pertama sebagai petunjuk dan sebagai petunjuk dan nikmat yang paling besar dari Allah. Yang kedua sebagai pedoman hidup. Yang ketiga untuk beribadah kepada Allah dengan kita membacanya. Selanjutnya untuk dipelajari isi dan kandungannya. Yang terakhir yaitu untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akan Ibu jelaskan lagi yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, jalan lurus bagi kehidupan kita. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah. Selanjutnya Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia. Yang terakhir, Al-Quran berfungsi memantapkan iman kita. Baiklah, semuanya tolong dipahami terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit. Baiklah, setelah materi yang Ibu tuliskan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan, Rani. saya ingin bertanya, kan kedudukan Al-Quran itu ada 7 macam, diantaranya apa tuh Bu yang satu? Yang ini, Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplinnya ilmu keislaman. Salah satunya Al-Quran sebagai wahyu Allah. Apa maksud dari Al-Quran sebagai wahyu Allah itu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ini yang pertama kan Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu. Maksud sumber-sumber yang ada di sini yaitu misalnya ilmu tauhid, ilmu filsafat alam, ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, Al-Quran sebagai wahyu Allah, yaitu seluruh ayat Al-Quran adalah wahyunya Allah, tidak ada selain Allah. Dan yang ketiga yaitu berita dan kabar. Berita dan kabar ini kabar yang dibawa oleh Nabi
dari Allah dan disampaikannya kepada umat manusia. Yang keempat yaitu pedoman hidup, yaitu kita harus berpedoman kepada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran sebagai suatu abadi, maksudnya Al-Quran hanya satu, tidak ada yang lain, dan hanya ada sampai hari kiamat dan sampai tidak ada tandingannya. Yang selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum. Seluruh mazhab sepakat untuk Al-Quran sebagai utama dalam menetapkan hukum. Yang terakhir, Al-Quran disampaikan kepada Muhammad secara lisan, baik setiap lafaz maupun makna dari Allah. Ada tambahan dari yang lain yang ingin? Baiklah, setelah Ibu menerangkan ini, apakah Rani sudah paham? Sudah, Bu. Dan yang lainnya apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi ini? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan lanjut tentang materi kita, yaitu ayat atau hadis yang berhubungan, ayat atau hadis tentang Al-Quran. Yang pertama ayat Al-Baqarah ayat 204. Baiklah, Ibu akan menuliskannya. Yang pertama Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, baiklah, Ibu akan membacakan ayat dan hadisnya. Yang pertama Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Arti ayat ini, apabila kita membacakan Al-Quran dengan ikhlas dan dengan ikhlas mendengarkan orang membaca Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat dan kebaikan. Yang kedua, hadis salah satunya hadis riwayat Al-Baiki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ammati qiraatul Quran. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya iman umatku, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu tentang mufradatnya? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mufradatnya, yaitu wa iza quri'al Qur'ana, yaitu dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka dengarkanlah dengan tenang, dengarkan mendapat rahmat. Yang kedua, hadisnya tentang yang hadis riwayat Al-Bahiki, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati, sebaik-baiknya ibadah, afdalu ibadati ammati, sebaik-baiknya ibadah umatku, qiraatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Atau terlebih dahulu dipahami?
Ya. Baiklah, yang sudah memahaminya, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Ika. Baiklah, saya akan bertanya, apakah ada surat selain Al-A'raf ayat 204 yang menjelaskan tentang Al-Quran? Eh, Baiklah, ada ayat yang Ibu temukan juga, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Ibu akan menuliskannya. Baiklah, yang kedua atau yang ketiga ayat yang ada ayat yang menjelaskan Al-Quran, salah satunya yaitu ayat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baiklah, itu yang Ibu sampaikan. Apakah saudari Rika sudah paham? Apakah yang lain sudah paham? Apa yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. 3. Baiklah, jika semuanya sudah paham, selanjutnya perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang pertama, orang yang memfungsikan Al-Quran, mereka akan ya tulisannya madunya. Materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang pertama, dia akan selalu rajin beribadah kepada Allah seperti salat, zakat, dan puasa. Yang kedua, dia selalu bersyukur dan bersabar apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, selalu menolong sesama manusia. Apakah ada yang ingin atau yang tahu tentang perilaku memfungsikan Al-Quran? Tidak Bu. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, coba salah satu dari siswa atau siswi yang menjelaskannya. Ibu persilakan kepada Farhan. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu di keislaman. Al-Quran sebagai wahyu Allah. 3. Berita dan kabar. 4. Pedoman hidup. 5. Al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat abadi. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai petunjuk yang lurus bagi kehidupan manusia. 2. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Rasulullah. 3. Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia atau ciri umum. Tujuan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk atau hikmah yang paling besar. 2. Sebagai pedoman. 3. Untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya. Baiklah, ada yang ingin menambahkan lagi tentang materi kita hari ini? Tidak Bu. Baiklah, kan sudah disimpulkan oleh Farhan. Hanya segitu materi kita hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Paham Bu. Baiklah, setelah kita mengerti tentang materi ini,
Semoga siswa-siswi selalu belajar di rumah dan mempelajari materi hari ini. Minggu besok Ibu akan menanyakannya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh pulang. Tang yu, pulang.